Satu, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadana lihada wa ma kunna linahtadi ya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Pagi ini kita sungguh berbahagia karena dapat berkumpul seperti biasa di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Tentu saja kita tidak akan sanggup melakukan kegiatan ini tanpa kasih sayang dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu alangkah baiknya kita panjatkan puji syukur kepadanya. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada idola kita Nabi Muhammad SAW, manusia suci yang telah mengajarkan bagaimana menjalani hidup dan kehidupan untuk meraih ridho Tuhan. Baiklah, saya akan mencoba berbicara dengan tema hidup bersama Al-Quran. Hadirin yang dimuliakan Allah, sebagai muslim kita meyakini bahwa Al-Quran, kitab suci yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia untuk meraih kehidupan, untuk meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Allah telah mengajarkan bahwa kita meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab suci lain kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, yaitu Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam, dan Injil kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai petunjuk kehidupan orang-orang yang hidup sezaman dengan mereka. Allah telah mengajarkan setelah turunnya Al-Quran, orang tidak perlu lagi mengamalkan ajaran kitab-kitab suci terdahulu tersebut, karena telah terjadi perubahan yang signifikan dan prinsip yang dilakukan oleh tangan-tangan kaum yang diberi kitab suci tersebut menuruti hawa nafsu mereka sendiri. Sekarang ini orang harus mempercayai dan mengamalkan ajaran Al-Quran, karena Al-Quran diwahyukan untuk seluruh umat manusia dimanapun berada sampai akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan Allah, Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang menjadi bukti kebenaran kenabian Nabi Muhammad SAW. Al-Quran memiliki struktur dan gaya bahasa yang sangat tinggi, nilai sastranya dan kandungan makna yang sangat mendalam, sehingga tidak akan bisa disaingi oleh karya manusia manapun. Isi Al-Quran mencangkup seluruh kehidupan manusia supaya mereka tidak tersesat. Al-Quran menceritakan sejarah manusia terdahulu dan bagaimana mereka menjalani hidup serta akhir kehidupan mereka untuk menjadi pelajaran kita sekalian. Al-Quran
Sekarang ini kita harus mempercayai dan mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran. Karena Al-Quran adalah bacaan terbaik dan termulia Al-Quran adalah bacaan terbaik dan termulia yang bisa menghibur hati di kala duka, memperkuat jiwa di saat lemah, dan memberikan penawar di saat gundah gulana. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 82 yang berbunyi, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin." Dan kami menurunkan di dalam Al-Quran obat penawar serta rahmat kasih sayang untuk orang-orang beriman. Quran surat Al-Isra ayat 82. Sesungguhnya Sesungguhnya kita melihat kenyataan di dalam kehidupan adanya orang-orang yang menolak ajaran Al-Quran. Mereka tidak mempercayai Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menuduh bahwa Al-Quran adalah ciptaan Nabi Muhammad SAW. Mereka pikir bahwa mereka dapat mengatur kehidupan hanya dengan mengandalkan hasil pemikiran dan pendapat mereka sendiri. Seperti dalam hadis yang berbunyi, "Ngan Abi Mas'udin Uqbah bin Ngamrin Ansari Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatin ula, idza lam tastahi fasna ma syi'ta." Dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya apa yang telah dikenal orang pada perkataan kenabian yang pertama ialah bila engkau tidak malu, berbuatlah sesukamu." Hadis riwayat Bukhari. Sungguh orang yang berpikiran seperti itu
Sungguh orang yang berpikiran seperti itu mereka orang yang tersesat. Padahal kita mengetahui bahwa Allah adalah pencipta alam semesta dengan segala isinya, dan dialah yang berhak mengaturnya dengan apa yang ditentukannya di dalam Al-Quran. Untuk mengakhiri pembicaraan ini, mari kita meningkatkan semangat kita guna mempelajari dan mengamalkan Al-Quran untuk meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan, maka itu datangnya dari saya sendiri. Jika ada kelebihan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.